Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wal nafa wal intifa' tadhakkur tadhkir al-hatha ala tamassuki bi kitabillah وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة، وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, hubabat, hadirin, hadirat, ikhwani, akhwati rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Lakal hamdu syukra ya Rabbana, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali pada petang hari ini, tepatnya di hari ke-12 malam ke-13 daripada bulan Jumadil Akhir, kita dikumpulkan Allah setelah dipilih untuk dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah berikan kenikmatan, ketenangan, kenyamanan, ketenteraman, nikmat sihat wal afiyah, nikmat bermacam-macam nikmat yang saat ini kita dapatkan sehingga kita mampu kumpul. Dan di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat taufik dan hidayah. Ya Allah lana bitaufiq, ya Allah bitaufiq hatta nufiq. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa a'anahum alaih, Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Ma'asyiral hadirin rahimani rahimakumullah. Adapun malam ini malam ke-13, berarti besok Ayyamul Bait masuk insyaallah tanggal 13, 14, 15, Kamis, Jumat, Sabtu. Bagi antum yang memang biasa puasa Senin Kamis, kemarin sudah dipuasa ke Senin, maka besok puasa bisa double niat. Niat puasa Senin Kamis sekaligus Ayyamul Bait kalau memang kita ada keinginan untuk nyambung 3 hari. Kamis langsung saja dengan 2 niat, 1 puasa, tinggal nambah Jumat, Sabtu. Kebetulan minggunya selesai. Artinya kalau kondangan minggu tidak terganggu. Ma'asyal ahbab, hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada petang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Madrajur Rabih fi Thawab A'mal Salih yang dikarang disusun oleh Imam Ad-Dimyati rahimahullah ta'ala, sampai kita masih dalam pembahasan tentang fadilah, fadail, kemuliaan ilmu dan ahli ilm, baik itu muallim ataupun muta'allim. Pada hadis yang terakhir yang kita baca kemarin akan kita ulangi dan membacakan juga penjelasan yang dituangkan oleh Imam Ad-Dimyati tentang hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darain amin. Wa kharaja aidan bi isnadihi an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani ini hadis.
Hadis ini sanadnya bersambung kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu Allah al-ibad yaumal qiyamah thumma yumayyizul ulama fayaqulu ya ma'syaral ulama inni lam adha' ilmi fikum li'u'adzibakum idhabu faqad ghafartu lakum. Di antara kemuliaan para ulama yang dimaksud di sini tentulah ulama yang amilin, yang mukhlisin. Yang namanya ulama itu yang menyebarkan ilmu. Begitu besar mereka mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak hadis sudah kita dengarkan. Di antaranya apa yang disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah bersabda, kelak pada hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan Allah di padang mahsyar. Lalu kelompok ulama akan dipisahkan dengan kelompoknya sendiri. Kelompok para alim ulama ini dari semua zaman, dari semua belahan bumi Allah. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah. Ulama yang mana? Ulama yang amilin. Ulama yang berdakwah mukhlisin lillahi ta'ala. Karena kalau ulama saja, ada ulama yang kita kenal dari apa yang dikatakan Rasulullah, ulama ulama juga, karena ilmunya banyak. Boleh jadi dia berdakwah juga, tapi tujuannya berbeda. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini tentu ulama pilihan. Thumma yumayyizul ulama fayaqulu, lalu Allah berkata kepada ulama tersebut, ya ma'syarul ulama inni lam adha' ilmi fikum liu'adzibakum. Sungguh aku tidak memberikan ilmu kepada kalian untuk mengadab kalian, tapi justru untuk memberikan kemuliaan-kemuliaan. Idhabu faqad ghafartu lakum. Pergilah kalian, sungguh aku telah mengampunkan dosa-dosa kalian. Artinya tanpa mereka memohon ampun, Allah mengampuni. Belum lagi kita kemarin dengar dari hadis bahwasanya innallaha wa malaikatahu, Allah dan semua malaikat Allah, termasuk apa yang ada antara langit dan bumi, termasuk bahaim, hewan yang ada melata di muka bumi Allah, termasuk hewan-hewan yang ada di lautan, semuanya bersalawat kepada muallim wa muta'allim, yang belajar dan yang mengajar. Belum lagi hadis-hadis yang lain, belum lagi dari segi pahala luar biasa. Lalu di sini diperjelas oleh Imam Dimyati, wa hadzal hadis ashbahahu wa jamil ahadits hadzal bab. Hadis ini kata beliau dan seperti hadis ini yang menjelaskan tentang ulama. Di sini perlu diperjelas kata beliau, hadza innama hiya fi haqqil alim amil mubtaghi bi ilmihi wajhillahi ta'ala. Fadail, kemuliaan yang Allah berikan tentang segala macam kemuliaan yang pernah kita dengar terhadap ulama adalah orang alim, amil, yang mengamalkan ilmunya dan dia menyebarkan ilmunya, al-mubtaghi bi'ilmihi wajhillahi ta'ala. Dia berilmu, nyari ilmu, dari mulai nyari ilmu, lalu mendapatkan ilmu, dia beramal, lalu dia menyebarkan ilmu murni, dia berbuat itu semua ibtigha mardatillah, berharap ridha Allah. Tidak ada tujuan duniawi, tidak ada biar pengen fotonya terpampang sana terpampang sini viral di medsos, atau naudzubillah untuk jalbul dunia, untuk mengumpulkan dunia. Karena jujur kadang-kadang ulama itu mendapatkan rezeki dari pemberian-pemberian orang yang cinta, yang kasih mengalahkan orang yang ngejeng dunia. Punya rumah besar, punya rumah mewah, kendaraan, Masya Allah. Ya, adapun niat-niat masing-masing kita tidak tahu. Kita cuma pantas pada orang-orang seperti itu husnuzan. Bukan mereka yang mencari, bukan mereka menginginkan, tapi didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin ada yang salah niat, wallahu a'lam. Nah, yang dimaksud dengan segala fadail-fadail tadi didapatkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang tadi alim, amil, mubtaghi bi'ilmihi wajillahi ta'ala azza wa jal. Wa ammal alim ghaira amil fa innahu min asyadin nas adzaban yaumil qiyamah. Kalau alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, justru sebaliknya kata Imam Dimyati, dia bakal diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mu'adzabin min qabli ubadin wasan, kata Sayyid Zubair.
Orang seperti itu akan diadab Allah sebelum Allah mengadab penyembah berhala. Kalau ada orang ilmu tapi tidak menyebarkan ilmu, tidak mengamalkan ilmunya, ilmu cuma disimpan untuk berdebat, untuk menampakkan kalau dia orang hebat tanpa dia mengamalkan, terutama itu tanpa mengamalkan, dan tidak pula dia menyebarkan. Alim ghairi amil fa'inhu min asyaddin nas adzaban yaumil qiyamah wa kadzal alim alladhi lam yabtaghi bi ilmihi wajillahi azza wa jalla. Dan juga tidak termasuk orang alim mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu tapi bukan karena Allah. Nasallahu ya salam. Ya, untuk mencari kedudukan, pengen dapat pengikut, pengen dimuliakan, pengen dihormati. Nah ini kita jaga juga ya ikhwan rahimakumullah. Sering kami sampaikan ya, kita yang punya anak yang belajar ngejar ilmu akhirat ini, kadang-kadang kita orang tua yang salah niat. Bahkan motivasi kita memondokkan anak, nyekolahkan anak di sekolah-sekolah tinggi agama itu karena melihat anak orang lain yang sukses, viral sana, ngetop sana, naik mimbar sini, panggung sana, panggung sini. Baru itu kan sekian tahun lah sudah punya mobil dewek, lah punya rumah, lah pacak ngenjuk dia ini, ngenjuk bapaknya, ngenjuk, kepengen pecah anak si fulan. Na'udzubillah, niat kita sudah salah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Jadi wong tuanya harus bagus niat, anaknya juga yang punya badan diajarkan agar memperbagus niat, sehingga insya Allah dengan niat yang baik ketika mondok, dengan didikan cara mondok yang baik, diberikan rezeki yang baik, maka ini anak insya Allah menjadi pilihan Allah untuk menjadi tentaranya Allah, tentaranya Rasulullah, meneruskan perjuangan Rasulullah. Dia akan berilmu, berakhlak, beramal dengan ilmunya dan menyebarkan ilmu. La murad wa la qasad illallah. Tidak ada tujuan kecuali mengharap ridha Allah, mengharap ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzal alim alladzi lam yabtaghi bi ilmihi wajhillah ta'ala. Jadi tidak termasuk adalah orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmu, atau orang yang berilmu mengamalkan tapi tujuannya bukan karena Allah. Bahkan mereka itu ya, jadi jangan kita astagfirullah ya, ujung tu lupa diri. Dalam istilah bahasa agama tu magrur, ya, terbuai dengan melihat fadail ulama. Lalu kita pengen anak kita jadi ulama. Ternyata ulama kalau salah dalam kategori bukan ulama yang amil, yang mukhlis karena Allah, itu ancamannya mengerikan. Tadi disebutkan mu'adzabun min qabl ubudiyah, dia bakal diadab oleh Allah sebelum Allah mengadab orang kafir. Kedua disebutkan la yushum raihatal jannah, tak tercium bau surga. Alhamdulillah. Ya, yang tidak ngamal ke atau beramal karena manusia. Nah, makna dengan yang salah guna ilmu, benar-benar tujuan untuk ngejar dunia, menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah. Ya, na'udzubillah. Wa huwa ahadu thalathat alladhi tas'ur biha an-nar, adalah 3 kelompok yang bakal dibakar Allah dengan api neraka. Qoblal khalaiq kulluhum, sebelum Allah mengadab semua manusia, maka kelompok ini dulu, 3 kelompok. Salah satunya tadi ulama yang tidak mengamalkan ilmu, atau ulama yang mengamalkan ilmu tapi tidak karena Allah. Wa qad jaa fi dzalikal jummal min al ahadits sahihah laysa hadzal kitab mahalluha. Banyak kata beliau tentang hadis seperti itu, tapi dalam bab ini aku tidak sebutkan karena bukan tempatnya. Waqad sa'ala Farqad As-Sabakhi Al-Hasan Al-Basri an syai'in fa'ajabahu. Telah bertanya seorang namanya Farqad As-Sabakhi bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri an syai'in fa'ajabahu. Ada seorang bernama Farqad ini bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, Imam azim min kibar salihin. Lalu dijawab oleh beliau. Faqala, lalu si Farqad ini ngomong lagi, innal fuqaha yukhalifunak. Jadi dia bertanya tentang satu hukum kepada Imam Hasan Al-Basri. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban yang benar, yang alal haq, benar, jelas.
Tapi ini orang naudzubillah, forget ini seakan-akan pengen namimah, ngadu domba. Dia ngomong innal fuqaha yukhalifuna, wahai Hasan Basri, jawaban kau ini beda dengan ulama lain. Ulama lain bertentangan dengan kau. Fuqaha, ulama lain itu berbeda pendapat dengan kau. Sakalat ka ummak forget ya furaigat. Maka Imam Hasan al-Basri tidak marah sama jawaban itu, lalu menganggap punya musuh ada ulama yang bertentangan, tapi beliau justru mengecam si Furaigat ini, ya, yang mengatakan ada banyak kelompok ulama yang bertentangan dengan pendapat kau ini. Sakalat ka ummak ya Furaigat, ya, artinya dalam bahasa ini bukan sumpah, ya, tapi kalimat celaan. Dalam makna mungkin kita katakan bogok nian, cara kau ini, kurang lebih seperti itulah. Wahal ra'aita faqihan ba'inak, apa kau memang menyaksikan mereka itu seorang fuqaha, seorang yang benar-benar alim, sehingga kau katakan mereka adalah ulama, ya. Kau tahu tak ulama itu yang cak mano? Ulama itu yang bagaimana? Innamal faqih az-zahid fid dunya. Seorang dikatakan ulama benar itu adalah orang yang punya sifat zuhud di dunia, tidak ngejar dunia, apalagi na'udzubillah nastaghfirullah natubu ilaih, menjual agama untuk dunia, tidak. Mereka tidak ada sifat hubbud dunia. Dunia di sini ikhwan maknanya memang harta, uang, kendaraan mewah, rumah megah, tapi makna juga dunia adalah hubbul badah, termasuk dunia senang dipuji, yuhibbul ikhtiram, senang dihormati, itu semua dunia. Bahkan kategori dunia itu kata ulama, kulluman yub'iduka 'anillah yusghiluka 'anillah, semua yang menyibukkan kau dari ingat kepada Allah, yang menjauhkan kau kepada Allah, yang menjadikan tujuan kau bukan Allah, itu semua dunia. Jadi bukan cuma bentuknya harta, pujian, sanjungan, itu semua, ya, itu semua bagian pada dunia. Innamal faqih zahid fi dunya, sesungguhnya seorang yang dikatakan faqih, maksud Imam Hasan Basri yang kau katakan ulama itu bukan ulama. Kalau ulama ini tidak akan berbeda pendapat sama aku, pasti sama, karena yang kupakai adalah dalil dengan Al-Quran dan hadis. Kalau memang itu ulama, pasti sama, tidak akan bertentangan. Yang kau katakan itu ulama bukan ulama. Tahu tak kau ulama itu yang macam mana? Ulama itu adalah orang dikatakan faqih adalah yang memiliki sifat zuhud, bukan cuma ilmu baik. Kemudian ar-raghib fil akhirah, tujuannya, kehidupannya yang dia tuju, dia harapkan, dia cari adalah akhirat, bukan dunia, bukan pujian, bukan sanjungan, bukan harta, bukan kedudukan. Ar-raghib fil akhirah basirun bidinih, wong yang punya pandangan luas terhadap urusan agamanya. Mudawami ala ibadah rabbih, dan selalu menyibukkan diri dengan ibadah, bukan cuma sibuk ngajar tapi ibadah juga, bukan cuma tampil viral sana sini tapi dia tidak ibadah. Kadang kita ini juga nasihat, minta maaf habaib, umahat, ubabat, nasihat untuk diri kami dewek, untuk diri kami dan untuk anak keturunan kami juga, untuk santri-santri kami juga. Kadang banyak, maaf ya, orang-orang selesai dari mondok, entah mondoknya cuma di Indonesia atau dia ngelanjut lagi mondok lebih jauh lagi sampai dia mungkin ke luar negeri atau balik bawa titel, atau di Indonesia ini dia dapat titel. Mereka terjun ke dalam dakwah, sibuk dengan dakwah, apalagi semakin banyak permintaan ngajar sana ngajar sini, dia untuk sholat duha tidak sempat kadang, apalagi maaf sholat witir, apalagi tahajud, bahkan muka Quran untuk jadi bacaan pun tidak, bukan tak kati, banyak. Jadi kalau antum, maaf tanda kutip, bukan semua, banyak tapi memang banyak. Antum subuh jingok sebelum anak antum jadi ustad, sebelum cucung kita jadi ustad, balik dari pondok waktu liburan, apa gawe dia? Apa cuma sibuk sana sibuk sini? Apa dia kita lihat menerapkan ilmu pelajaran di pondok? Waktu duha, solatnya berjamaah, kita perhatikan gobliyah ba'diyah dilakukan, malam hari dibangun tahajud, bahkan ya habbadah bangun ke kita. Kalau pacak nikmah, sunnah Nabi, siwaknya, minyak wanginya, baju diprakteknya.
dan dia menjauhi hal-hal yang buruk, tontonan-tontonan, HP apa dia jauhkan. Di situ kalau kita jengok, ya Allah, Masya Allah, sudah ada bibit ini. Senang dan berdoalah, minta sama Allah merengek-rengek agar Allah mantapkan anak kita, cucu kita, keponakan kita agar tetap istiqomah sampai dia kakek jadi seorang ulama, seorang ustaz, seorang dai. Tapi kalau hari ini dia cuma sibuk, apalagi naudzubillah begitu leburan yang dicarinya HP, kunci motor abahnya, wing sana wing sini, pergi sana pergi sini. Bahkan maaf, kadang-kadang kesalahan kita juga nanti pas liburan nih, puasa, kita pengen anak kita tampil di langgar sana, langgar sini, gultum jadilah. Anak kita pun sibuk dengan gultum sana, gultum sini, ngimami sana, ngimami sini. Bahkan kita punya target tahun ini kalau pacak anak-anak semayang lebaran, ngimami di situ, khutbah di situ. Tapi kita saksikan anak kita sehari-harinya mana? Tidak praktek ilmu. Sunnah dia tidak peduli. Masuk kamar mandi kita tengok kaki kanan, tidak bersendal, cuek baik, tidak berkopiah biasa baik. Takut kaget dia berilmu tambah tapi jauh dari Allah. Lulus dari sana, oh diwisuda, ke baju makin jas, makin jubah, makin apa, bahkan mungkin dapat titel. Tapi kita dapat menyaksikan anak kita tidak ada mengamalkan ilmu. Takut termasuk apa yang dikatakan Rasulullah, man izdada ilman lam yazdad minallah hudan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa budan. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, maka tidaklah bertambah antara dia dengan Allah kecuali bertambah jauh. Na'udzubillah min dari bibit itu, dari mondok ni lah kejingoan. Bahkan ketika kita ni ada ustaz yang sukses istiqomah, pas kita tanya sama kawan-kawannya, mak mana ustaz itu waktu mondok sama, memang dah dari dulu ni cak itu. Kawannya mengakui memanglah dari semenjak mondok dulu memang sudah Masya Allah istiqomah, sudah kejingoan bagus. Tapi kalau dari semenjak mondok, biarlah masih kaget pas sudah selesai dia pacak jadi baik dewek. Oh tidak. Walaupun memang bisa Allah bisa nakdirkan, tapi mungkin sulit. La ilaha illallah. Jadi jangan pernah antum memotivasi anak atau cucu atau keponakan untuk mereka ngejar ilmu biar mereka jadi yang sukses dengan kacamata makna sukses, ngetop pacak ceramah sana, ceramah sini, punya majelis sana, punya majelis di sini. La wallah. Belum lagi bab hati. Ya, ada tak kesombongan, ada tak ketawaduan, keikhlasan. Kalau kita tengok anak kita dari bab hatinya juga, ya Allah hancur. Hasud, dengki, toma, iri, suudon, ada sama dia kalau. Tak ada kesabaran, tak ada hilim, tak ada sifat zuhud, tak ada sifat ithar. Yang mana itu sebenarnya diberikan di pondok. Tapi tak katik kita tengok ketika dia makan sama adiknya, ada dua adiknya sama dia, telok tinggal sikok. Telok tu ada dua, ada sikok. Kalau dia tadi tu memang punya sifat ithar, tetaknya dua, injuknya sebelah untuk adik sikok lagi, dia idah. Ini berarti dapat ilmu, ngamalkan ilmu. Tapi kalau dia letak tiga, itu sudah sedih gitu. Adil letak tiga tu sebenarnya, tapi kita berharap ngalah dia tu untuk adiknya. Itu lebih lagi berarti. Ternyata letak tiga, ya sudahlah, jadilah alhamdulillah. Nah lebih bahaya kalau dia ngembek separuh, yang separuh letaknya dua lagi bagi adiknya. Berarti tidak ada sifat ithar, ada muncul sifat toma. Nah, dari gerak-gerik anak kita di rumah itu pun kita bisa menyaksikan dan kita bisa mengingatkan. Ya, kadang-kadang orang tua ini langsung memaafkan kekurangan itu. Sudahlah, kesian budak tuh sekian bulan di pondok, biarlah dulu dia nak senang, dia nak seakan-akan di pondok tuh dia doktrin dengan segala yang mengerikan. Padahal tidak, di pondok tuh mereka senang-senang juga. Ya, nyuci piring, tidak nyuci piring, makan tinggal ke bawah, biarlah kesian budak tuh lagi liburan. Sampai yang racun pun kita biarlah kesian. HP tadi, biarlah
Berarti kita tak kepengen punya anak yang mendapatkan fadail seperti yang disebutkan. Bahkan termasuk dari kelompok tadi, na'udzubillah min dzalik. La yashmu raihatal jannah, tak tercium bau surga. Kenapa? Dia menjadi ulama, tapi ulama yang tidak amilin, tidak mengamalkan ilmu. Atau ulama yang mengamalkan tapi ria'an wa sum'atan, ada gosip tujuannya duniawi. Na'udzubillah. Balik cerita Imam Hasan al-Basri tadi. Jadi ulama itu ulama yang memiliki sifat zuhud terhadap dunia, itu baru ulama. Yang memiliki keinginan tujuan hidup adalah akhirat. Luas pandangan agamanya, mudawama ala ibadati rabbih, istiqomah ibadah di mana be. Kamu ajaklah dia ke mall, kamu ajaklah dia ke pasar, ajaklah ke mana tempat, ajak rehlah ke pantai, ke Bangkok, ke Lampung, kemana lah, kamu saksikan dia tetap dengan sunnah Rasulullah. Nah, ketika datang waktu solat, dia solat berjamaah, wirid zikir tidak lepas. Bau kitab syukur, sujud syukur lama-lama lah sama Allah. Tapi begitu diajak tempat yang membuat mereka tadi itu beda suasana, lepas galau. Kita pula ngenjoknya tambah lagi. Biasa bergamis, biasa bersebet, kita ngenjoki sepan, ngenjoki topi. Bukan tak boleh, cuma ini akan mendorong dia untuk lebih kebablasan. Wal wara', dan memiliki sifat wara'. Al-kafu an al-agradil muslimin, dan dia tidak nganggu wong. La bilisani wala biyadaihi, tidak dengan lisannya, tidak dengan tangannya, bahkan dia memberi manfaat. Bahkan kalau kita saksikan, alhamdulillah, kita punya anak tadi misalnya, dia bukan cuma dengan ilmunya, tapi juga dengan hartanya dia berani berbagi. Dia ngajar, misal dia ngajar muka majelis, tahu di majelis itu budak-budak nih wong kampung galau, katik punya ikro, katik punya meja tu, dia ngedau kita, bah ada duit lebih tak bang, apa budak yang belajar ni katik ikro, kalau beli ke 10 ikro ada tak apa duit, kita coba. Abah tak punya, sudah ambil ke tabungan hanabe jadi Allah kenikmat punya nak macam ini. Bukan malah dia nyuruh wajib besok ngawak ikro, yang dah ngawak ikro tak boleh datang. Nah, ada kan model macam itu ya. Wong kampung ini belajar tak punya ikro, pokoknya besok harus bawa ikro, kalau yang tak bawa ikro tak boleh datang. Sebenarnya boleh-boleh baik cak itu. Kenapa kita ngiri sama orang yang urusan dunia ngocek duit, koyak ke duit berani wong. Untuk beli ikro mungkin berat, tapi itu dalam satu pandangan. Kita punya pandangan berbeda. Kita manjakan mereka tak apa-apa. Bahkan itu jadi amal jariahnya kita. Kita pancing anak kita pas ngomong, bah ada tak duit bah? Untuk apa? Beli ke ikro buat budak-budak. Biarlah dia beli dewe. Abangnya tak ada duit. Ya, kita ni ada duit, cuma kita ajak dulu anak kita berdebat dikit. Iya bah, tapi ini kan kalau abang ngembeknya, abang mentuk ke duit, abang beli ke jariah buat apa? Terpakai ilmu budak ni. Jariah buat apa? Bahkan kata Rasulullah, abah niatkan untuk abahnya, abah untuk gede Habib sama gede dapat ngalih pahala juga. Kaget budak-budak tu lewat ikro tu pacak maca Quran bah. Nah, sepanjang hidup mereka, sekarang mereka umurnya 8-10 tahun. Kalau sampai umur 80 tahun, 70 tahun mereka maca Quran, ngalih pahala buat abah terus. Karena abah yang pertama menunjuk ikro. No. Yang macam ini ya Rabb, nikmat. Ya. Bukan pas kita ngomong jauh salah, dia kan abahnya ada duit. Oh ya benar juga baik. Nah, sekongkol sama otak kita. Ya. Kalau anak kita sudah sampai memiliki wawasan seperti tadi, ya Allah, nikmat. Nikmat. Minta sama Allah, Allah bisa menjadikan itu. Bukan sebaliknya. Suruh sokongan. Ngapo kau ambil sokongan nak beli ke ikro bah untuk budak-budak ni? Berapa kau narik 10,000? Ikro tu berapa? 8,000. Terus 2,000 nya ya buat kita bah. Lah berdagang. Kacau anak kita ni. Belum jadi ustaz besar lah sudah memanfaatkan. Ada yang macam itu? Aduh. Na'udzubillah. Sampai fotokopian doa-doa dibagi ke dijual.
Mahalnya 10.000, motokopi 200 rupiah. Motokopi doa-doa 200 perak, 500 paling mahal, 1.000 katakanlah. Tapi dijual 10.000. Doa mustajab, bawa yang doa siapa ada, dia cuma model motokopi, nyari duit. Banyak yang cak-cak itu. Ya, ada alasan doanya untuk langgar lah, untuk itulah. La haula wala quwwata illa billah. Al-afif anil amwalihim, dan menjaga diri, tidak pernah minta sama wong. Ya, yang ana cerita ke kemarin 2 minggu lalu. Maka haji kita jadi haji mumpung. Dah punya sifat iffah. Pantang minta nak apa-apa dikit-dikit proposal, dikit-dikit nelpon sana minta sini untuk hajat pesantren, untuk hajat pondok, untuk hajat majlis, untuk hajat. Jangan dibiasa ke. Ya, jangan dibiasa. Nah, sifat orang yang soleh itu afif an amwalihim, yaitu menjauhkan tangannya dari harta-harta wong yang ada di sekitarnya. Kalau memang orang itu yang dibukakan Allah hatinya untuk membantu perjuangan dakwanya, ya tinggal dia juga bersih dak harta wong itu. Ketika harta wong itu memang bersih, ahlan wa sahlan, ini berarti junud min jundillah, tentaranya Allah yang dikirim untuk membantu kita berjuang. Tapi kalau ternyata duitnya itu syubhat, apalagi haram, kita harus berusaha bagaimana cara menolaknya. Jangan sampai dakwah kita, usaha kita dalam berdakwah meneruskan perjuangan Rasulullah rusak gara-gara tercampur dengan duit-duit yang syubhat atau duit yang haram. Kadang-kadang ya macam-macam tujuan. Uang membantu kita juga pengen dijengok dekat, pengen dijengok dekat sama Ustadz Fulan, Kiai Fulan, ya. Terus yang naudzubillah min dzalik jadi minta dihormati dari ulama tadi, biar ulama tadi menghormati dia karena dia banyak mensupport donasi, donatur. Donatur jangan ngatur. Donatur tak boleh ngatur. Inti nak nyumbang karena Allah, ya sudah, gek ngembek sama Allah. Ya, bukan ngembek sama anak. Kalau inti karena anak, ya sudah, inti minta berarti sama anak harus nurut, harus menghormati inti. Anak tak pacak, jadi tak usahlah. Ya, nak menghormati. Kadang-kadang ada yang model seperti itu. Ketika kita ni banyak dapat sumbangan dari dia, lalu kita ngadu ke acara, lupa gundang dia, mengut. Dia datang terlambat, tidak masuk ke juga, tidak kita buka pintu suruh masuk, kita talak ke dia terlambat. Tersinggung. Aduh yang macam itu. Kata kenyudak menghormatilah macam-macam lah. Nah, repot pula. Yang nerima kerana Allah, yang ngenjuk kerana Allah, baru naik bareng-bareng dapat kedudukan di sisi Allah. Ana ngenjuk kerana Allah, ana nerima kerana Allah. Itu yang cantik. Ya. Penyakit kita kadang-kadang cak itulah, berbuat baik sama wong, siapapun wong itu. Ya. Begitu wong itu ada sikap tidak nyaman buat kita, langsung kita ngungkit. Woi, kate hati dan kate pasan kita lah dari dulu nolong dia, kita butuh sekali beda galak. Kebetulan wong itu kita memang minta tolong dia tak pacah, langsung kita ngungkit. La ilaha illallah, kita nyumbang sana nyumbang sini, seluruh pesantren kita sumbang, seluruh majlis kita sumbang, seluruh masjid kita sumbang. Pas kita ngadu acara, tidak datang kiai-kiai itu. Oh, dongkol hati kita. Mulai kita nak ngekat sumbangan kita misalnya. Berarti selamanya bukan karena Allah kau ni. Ya, ketika mereka datang, ya undang, mereka datang, alhamdulillah. Mereka tak datang, ya sudah, gedar Allah. Jangan diungkit-ungkit. Lalu mulai ngecikkan keran banyu, bahkan mati ke keran banyu. Paham ya keran banyu? Ya, biasa nyumbang, mulai ngecik ke, mulai tak nyumbang. Apa cak itu? Berarti selama ini bukan karena Allah. Kalau memang karena Allah, kita ngundang, kita ada acara apapun. Mereka datang, alhamdulillah. Bahkan kita ngomong, Ustaz jatuh ke hadir, tapi kalau Ustaz ada kesibukan yang lebih penting, Ustaz ada uzur, jangan maksa ke diri. Cak itu sebetulnya. Ya, jangan, Ustaz jangan datang. Ya. Bahkan kami pernah dengar dari guru kami ada sampai ngungkit ke. Jangan datang, pada Ustaz datang, anak kan sering bantu. Sampai ada cepos macam itu. Ngomong sama seorang guru kita. Telak juga gurunya. Ya, berarti selama ini dia ada tujuan. Nas'alullah al-afiyah salamah. Soalnya kita bersyukur Allah milik kita,
bisa membantu orang yang berjuang di jalan Allah. Banyak orang kaya lain, banyak orang berduit lebih dari kita, tapi kita yang dipilih Allah. Wan nasih li jama'atihim, dan selalu memberi nasihat kepada kelompoknya, kaumnya, umatnya. Wallahu muwaffiq la rabban ghairuh. Moga Allah yang memberikan taufik dan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ulama itu seperti itu, kata Imam Hasan al-Basri. Jangan kau basing-basing, yang kau katakan ulama tak cocok itu bukan ulama. Wong-wong yang ya, mungkin berlibas ulama, berpakaian sebagai ulama, tapi dia bukan. Karena casing itu kadang-kadang menipu kita, ikhwan. Ya. Nah, kami dengar cerita ini, ya di Palembang mungkin tidak seperti itu kejadiannya, tapi di luar. Jadi banyak pondok pesantren itu pas bulan Maulid libur, santri boleh balik. Nah, ada tentu tidak mungkin menyebutkan nama pesantren itu, dan pesantren tidak pernah ngajari salah, cuma budaknya. Jadi budak-budak tadi yang sudah kelas-kelas agak tinggi, yang sudah pacak pintar ceramah, begitu liburan dia lah nyiapkan jubah 4 ikau, warna biru, warna putih, dengan ketu imamahnya, dengan begitu liburan dia masuk ke beberapa daerah-daerah yang di situ makmur dengan acara maulid, masuk langsung jadi kiai besar, langsung jadi ustaz besar, pakai jubah, pakai imamah, padahal budak ini masih santri. No, dengan pakaiannya. Wong yang tak tahu tu, anak pacak nyualnya pula, kongsian sama Mi Abdullah. Ini Ustaz Fulan bin Fulan, kiai ini dipromosikan kepada pengurus masjid, pengurus musola. Oh sudah terpedaya, tertipu. Oh, sudah ceramah kawan tadi, dapat duit tetak dua. Bagi dua dapat duit tadi. Selesai masa libur balik lagi jadi santri lagi. Muka amplop lagi pondok pula, muka ngoyak ke amplop di pondok. Pengen kalau kawan nih. Nah ini kejadian. Ya, yang macam-macam itu kalau kita dapat, hati-hati. Kalau mereka memang berdakwah, memang pengen terjun dakwah nih, diizin ke diri oleh gurunya tanpa tujuannya baik. Yang penting diizinkan, diridhoi oleh guru. Tujuannya bukan ngumpul ke dunia, bukan ngumpul duit. Silahkan. Tapi kalau tujuannya dunia, tujuan ngumpul ke duit, ya jangan. Na'udzubillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Karimu ya Rahim. Wa kharaja Al-Asbahani bi isnadihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul alim 'ala al-'abid 70 darajah baina kulli darajatain hudurul faras 70 aman ay adu. Rasulullah bersabda, disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an, kemuliaan orang yang alim dibandingkan orang yang abid, yang ahli ibadah. Kan dulu di Palembang nih, anak ingat masih kecil, kalau rajin kelanggar wong alim, disebut wong alim lah itu. Kalau rajin kelanggar, ya sholat 5 waktu, zikir, oh itu wong alim. Ya, dulu pandangan itu wong alim itu wong yang rajin ibadah. Ternyata bukan itu, wong alim itu wong yang berilmu. Kemuliaan perbedaan orang yang alim dengan orang yang abid tapi tidak alim, artinya sederhana mungkin dia beribadah. Dikatakan abid pasti dengan ilmu ibadahnya. Yang dikatakan alim itu yang mengamalkan dan menyebarkan ilmu. Itu perbedaannya 70 derajat. 70 derajat antara orang alim dengan orang abid. Ya, sekali lagi dikatakan situ dari awal, abid yang dikatakan tentu dengan ilmu dia ibadah. Tapi dia tidak berdakwah. Dia tidak berdakwah, cuma cukup untuk dia benar menikmati ibadah. Dengan seorang alim dalam anak mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu, mengamalkan dan menyebarkan ilmu. Perbedaannya 70 derajat. 1 derajat itu kata Rasulullah SAW seperti perjalanan naik kuda 70 tahun.
Sallu ala Nabi. Kalau wong naik kuda mungkin dalam hitungan 3 tahun pacak ngelilingi dunia. 3 tahun. Ini 70 tahun. 1 derajat 70 derajat. 70 derajat. Hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama wong yang tahu dengan wong yang tidak tahu? Beda. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat di antara kalian orang-orang mukmin dengan orang yang berilmu. Darajat, bukan derajat wahidah, darajat. 1 derajat ke derajat berikutnya 70 tahun perjalanan kuda. Wa kharaja Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadithi Ruh bin Janah an Mujahid an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW faqih wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Rasulullah ngomong, Bapak, ya kita ni minta maaf, nastaghfirullah, natubu ilallah. Ya kita ni wong awam kadang-kadang itulah tadi. Yang nyingok wong yang istiqamah mimpin khotib, mimpin maulid, mimpin tahlil, bahkan mimpin hadroh. Kita kadang menganggap mereka orang alim. Ya. Mereka belum tentu alim, boleh jadi, jadi ada guru-guru yang alim, tuh mimpin khotib, mimpin wirid, mimpin apa. Tapi ada yang tidak, dan kita saksikan benar, tahu gitu. Cuma mereka terbiasa mimpin zikir, mimpin maulid, mimpin rotib haddad, rotib saman, rotib atos, rotib macam-macam. Lalu kita katakan dia orang alim. Tidak, ikhwan. Orang alim itu orang yang berilmu. Itu cuma abid, wong yang senang ibadah. Tapi yang dikatakan abid, benar-benar abid adalah orang yang ahli ibadah. Dikatakan ahli itu berarti menguasai ibadah. Dia tahu tentang hukum yang dia gawekan dari ibadah itu. Nah, di sini Rasul mengatakan faqih wahid, seorang yang faqih, menguasai ilmu fikih, tahu yang mana solat, ibadah yang sah, yang tidak sah, yang batil sama yang sahih. Dengan ilmunya dia tahu. Itu lebih berat di hadapan syaitan dibandingkan 1000 abid. Setan ditugasi untuk menggoda 1000 abid, dan setan juga disuruh menggoda seorang alim. Maka untuk satu ini lebih berat buat setan ketimbang menggoda 1000 abid ini. Kenapa? Boleh jadi abid tadi dia tidak punya ilmu yang luas. Ya maaf, seperti yang kita saksikan, wong ngajin kelanggar semayang dianggap kita wong ahli ibadah. Yang mimpin ziarah, mimpin apa, kadang tanpa ilmu. Karena kami pernah mendengar dewek, ketika ada wong sakit anaknya datang kepada orang yang dia memang tidak alim, cuma insya Allah maziah punya kelebihan, pacak ngobati. Jadi dia ngomong putar ke betujuh kelilingan ke magom, sebutnya lah magom wali tadi. Padahal tawaf di kelilingan, mengelilingi magom itu haram hukumnya. Tawaf itu hanya di Ka'bah, tidak boleh tawaf di magom. Tapi karena dia tadi itu wongnya memang ahli ziarah, ahli dalam itu sering ziarah. Kalau ziarah itu dengan atributnya, mimpin dengan zikirnya. Kan kita ini senang kalau zikir, ikhwan. Kadang ilmu kita tidak pakai. Jadi orang berpatokan minta sama dia petua, diajarinya putar ke betujuh keliling, dianggapnya cak tawaf di magam wali fulan, insya Allah sembuh. Apakah benar ajaran dia? Tidak benar, salah. Ya, salah. Berapa banyak orang-orang ibadah itu ya karena senang ibadah. Lemah ibadah itu kan beda dengan taklim. Kadang urat kita sampai, apalagi kalau mondok, waduh, ya, hafalan itu nahu, sorof, balaghah, usul, qawaid, waduh. Tapi insya Allah mereka diberikan Allah kemampuan. Jadi Rasul mengatakan faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi abid. Satu orang faqih, seorang yang berilmu, itu lebih berat dihadapi oleh syaitan dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Wa kharaja Daraqutni wal Baihaqi bi isnadihima an Abi Hurairah radhiyallahu an. Lalu Imam Daraqutni, Imam Baihaqi mengeluarkan hadis yang sanad hadis bersambung kepada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ubidallah bi syai'in afdal min fiqhi fid din."
Tidak ada satu ibadah yang lebih afdal di sisi Allah melebihi memperdalam ilmu agama Allah. Memperdalam ilmu agama Allah. Wala faqihun wahidun, dan sungguh satu orang yang faqih yang menguasai ilmu agama Allah, ilmu fikih yang menjelaskan tentang ibadah yang baik dan benar, asyaddu 'ala syaitan, lebih berat dihadapi oleh syaitan min alfi abid, dibandingkan menghadapi 1000 ahli ibadah tapi tidak berilmu. Bali kulli syai'in imad wa imadu hadzal din al-fiqhu. Dan setiap segala sesuatu ada tiangnya, ada tonggaknya, ada penyanggahnya. Dan tonggak, tiang penyanggah agama sehingga agama ini menjadi kokoh adalah tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama. Kita tidak dilarang ikhwan hadir majelis ilmu fikih, ilmu sirah, ilmu tafsir, tapi tanya diri kita, masalah fikih sudah paham belum? Fikih tidak usah luas-luas. Ya. Nah, 4 madhab itu ulama. Kita ni minimal madhab Syafi'i dalam urusan ibadah kita menguasai. Urusan solat berjamaah kita paham. Apa yang membatalkan wudu, syarat solat, rukun solat, syarat wudu, rukun wudu kita paham. Apa yang membatalkan kita paham. Ngerti, paham. Makna paham itu bisa menjelaskan kepada orang lain. Kalau ngerti paham, kita ngerti. Kalau paham itu berarti mampu dia menjelaskan kepada orang lain. Nah, sehingga ibadah kita akan benar di hadapan Allah. Artinya ibadah butuh ilmu. Faslun. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال العالم أفضل من الصائم قائم مجاهد وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. Imam Ali bin Abi Talib pernah berkata, al-alim afdal minas saim wal qaim wal mujahid. Orang alim itu, kata Imam Ali bin Abi Talib, Imam Ali tidak mengatakan ini kecuali beliau dapatkan dari Rasulullah, tidak macam-macam. Lebih afdal min saim qaim mujahid. Seorang yang alim, menguasai ilmu dengan benar, mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, itu lebih afdal daripada orang yang selalu puasa, selalu ibadah qiyamul lail. Qaim kalau sudah dikatakan shaim berarti dawamus shaum, senantiasa puasa sunnah, banyak puasa sunnahnya. Qaim dikatakan qaim berarti melazimkan qiyamul lail, banyak berdiri dalam salatnya, entah malam terutama ataupun di siang hari. Bahkan wal mujahid, orang itu pun jihad, berjihad di jalan Allah. Orang alim lebih afdal dari mereka. Wa idza matal alim sulima fil Islam. Kalau seorang alim meninggal dunia, maka reduplah agama ini. Maka gompellah, kalau situ diumpamakan seperti wadah, wadah itu mulai gompel. Nah, nak nyai gentinya susah. Kegompelan ini nak ngentinya susah. Redup ini nak nerangkannya susah. Wa idza mata al-'alimu thulima fil Islam thulmatan la yasudduha illa khalfahun minhu. Kalau seorang alim meninggal dunia, maka tidak bisa nutupnya kecuali wong yang seperti dia. Atau mungkin jujur kita dapatkan ikhwan dari zaman ke zaman, sosok orang yang hebat itu tidak ada yang ngentiknya seperti dia. Sulit ikhwan. Ya. Sampai muncullah ucapan kita dak kacik lagi macam Kiai fulan, kacik lagi di Palembang macam Habib fulan. Naam, tapi jangan jadikan alasan untuk tidak mau terus belajar. Kiai fulan dak kacik lagi, majlisnya sudah dak lagi ngajar, kan meninggal, dak lagi ngajar ilmu dia. Itu wong tersesat. Boleh jadi sosok satu wali, seorang alim ini dak ada lagi pengganti yang sempurna seperti dia, tapi terkumpul pada 7 muridnya. Ada dia punya murid 7 kok,
Yang mana tujuh ini kalau dikumpulkan jadilah sosok orang alim tadi. Nak nyari yang samunian sikok nian ngenti kan sulit. Walaupun boleh jadi ado. Kadang-kadang ado sisi kekurangannya. Tapi ketika kita saksikan ternyata sosok seorang wali, seorang alim, seorang habib, seorang kiai wafat ini bisa kita mbek dari tujuh. Ilmu sirahnya diteruskan oleh Ustaz Fulan, figinya Ustaz Fulan sama Ustaz Fulan. Kalau nahu sorob Ustaz Fulan yang menguasai. Kalau masalah ngobati jampi-jampian, aduh kalau sudah. Aduh kalau berbagi. Bahkan Allah yarham Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab, itu yang kami dengar sebelum beliau wafat, dia sempat berwasiat kepada orang-orang, kalau untuk ini kamu gaya Ustaz Fulan, untuk masalah ini Ustaz Fulan, untuk masalah ini Ustaz Fulan. Lah diarahkannya. Kita jangan jadi orang sombong nak nyari nak cak beliau ni ya susah. Ya, susah. Wallahu a'lam bissawab. Jam 5:36. Waktu sudah selesai. Hujan belum selesai. Terus selesai ke majlis, mungkin hujan jadi selesai ya, insyaallah. Baik, kita selesaikan ucapan Imam Ali tadi. La yasudduha illa halfun minhu. Tidak bisa menutupi kegompelan atau kekurangan tadi kecuali yang seperti dia juga. Artinya ulama diganti dengan ulama. La ilaha illallah, apalagi yang mumpuni seperti tadi ya. Ibadah ada di dia, akhlak ada di dia, ilmunya luas, ibadahnya luas, kuat, hebat, puasa dia jalankan, masya Allah. Ya, ulama yang kamil. Itu sulit memang untuk didapatkan. Tapi yang tadilah mungkin tidak terwariskan dengan seseorang, tapi bisa jadi jangan ke seseorang, hatta seorang ulama besar, alim, hebat, punya anak 5, tidak 5-5-nya pecah abahnya galau, boleh jadi berbagi. Yang ini neruskan sifat karomnya, ini neruskan sifat khaufnya, ini neruskan sifat waroknya, ini neruskan sifat, dari sifat-sifat pun berbagi. Oh ini lebih menonjol dalam ilmu fikihnya, diteruskan laleknya si Ahmad. Kalau Muhammad neruskan bagian hadis, ilmu hadisnya Muhammad. Kalau bagi itu neruskan ilmu abahnya dalam sirah. Itu pun mungkin terbagi, tidak bisa nak ditampung oleh sikap dewan, tidak sanggup mungkin kadang-kadang. Tinggal kita magai mereka, ngejar ilmu yang ada pada mereka, termasuk asrarhum. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala alaikum bil ilmi fa walladhi nafsi bi yadihi la yawaddanna rijalan qutilu fi sabilillah syuhada an yab'athahumullahu ulama lima yaruna min karamatihim wa inna ahadan lam yulad aliman wa innama ilmun bita'allum. وقال أبو الأسود ليس أعز من العلم الملوك الحكماء على الناس والعلماء والله أعلم. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah hujan berhenti habis kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى فتب علينا وآمن الروآت واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان لمنا أجمع بأسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه.